Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila, kelas DSD 6 dengan NIM 2019820203. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS video pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Dr. Julfitrilia MPD dan Bu Fitrilia Rosmi MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Mengenali bagian-bagian hewan beserta fungsinya
Ada hewan apa saja? Kucing. Ya. Ayam. Betul. Ya, sudahlah. Sapi. Kita akan menonton video tentang beberapa jenis hewan dan beserta fungsi-fungsi bagian-bagian hewan. Bagian tubuh hewan serta fungsinya. Nah, adapun bagian tubuh hewan itu secara umum terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian alat gerak. Bagian tubuh hewan yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama itu ada serangga, contohnya belalang. Kemudian ada Pisces, contohnya ikan. Ada amfibi, contohnya katak atau kodok. Ada aves, contohnya itu burung. Ada reptilia, contohnya kadal. Dan ada mamalia, contohnya itu kucing. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari bagian tubuh dan fungsi serangga. Itu contohnya belalang. Nah, belalang ini memiliki bagian-bagian tubuh yang berfungsi untuk menjalankan kehidupannya. Nah, bagian yang pertama yang ditunjukkan oleh anak panah itu disebut dengan bagian kepala. Bagian yang kedua disebut dengan perut. Bagian ketiga disebut dengan kaki. Nah, belalang ini memiliki bagian tubuh tambahan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain, yaitu ada bagian yang disebut dengan antena. Nah, antena ini berfungsi untuk alat peraba, perasa, penciuman, dan pendengaran pada serangga. Nah, antena juga dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain antena, belalang juga memiliki bagian dada dan bagian yang terakhir itu ada sayap. Sayap ini berfungsi untuk membantu belalang ketika melompat. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki bagian belakang dan kaki bagian depan belalang itu ukurannya berbeda. Jadi kaki bagian belakang itu lebih panjang yang berguna untuk belalang melompat tinggi. Seperti itu ya. Nah, jadi si belalang ini memiliki 6 kaki. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada ikan. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tubuh ikan. Adapun bagian tubuhnya itu yang pertama disebut dengan kepala, kemudian bagian kedua disebut dengan mata, bagian ketiga disebut dengan insang. Nah, jadi letak insang ini berada di bawah penutup insang. Jadi penutup insang ini namanya operculum. Di bawah operculum ini ada insang ikan. Insang merupakan alat pernapasan pada ikan. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada badan. Bagian kelima disebut dengan sirip, dan bagian yang terakhir disebut dengan ekor. Ikan merupakan hewan bertulang belakang yang hidup di air. Ikan mempunyai sirip yang berfungsi untuk berenang dan tubuh yang ramping untuk memudahkan bergerak di dalam air. Nah, tubuh ikan ini biasanya ditutupi oleh sisik. Yang dimaksud dengan sisik itu adalah bagian ini, ya, bagian yang menutupi tubuh atau badan dari ikan. Nah, kemudian ekor berfungsi untuk membantu pergerakan ikan di dalam air. Nah, umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itulah bagian-bagian tubuh dari ikan serta fungsinya. Berikutnya hewan yang ketiga yaitu ada amfibi, contohnya itu ada kodok. Adapun bagian tubuh dari kodok yang pertama itu ada bagian kepala, kemudian ada mata, kemudian ada perut, ada kaki depan, ada kaki belakang, dan pada jari kakinya itu terdapat selaput kaki. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, kaki belakang kodok itu lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, kaki belakang yang lebih panjang ini berguna untuk membantu katak ketika ia melompat. Nah, jadi katak ini ketika berudu dia hidup di air dan bernapas menggunakan insang, dan ketika dewasa dia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit.
Maka dari itu, kulit dari katak itu berpori-pori karena digunakan untuk membantu dalam bernapas. Nah, itulah bagian tubuh dan fungsi dari tubuh katak. Hewan yang selanjutnya yaitu ada reptilia. Contohnya di sini adalah kadal. Nah, adapun bagian tubuh dari kadal itu yang pertama, kalian bisa perhatikan tanda panahnya, disebut dengan kepala. Kemudian bagian kedua disebut dengan mata. Bagian ketiga ada perut. Bagian keempat ada kaki. Dan bagian terakhir itu disebut dengan ekor. Nah, hewan reptilia ini merupakan hewan bertulang belakang yang bersisik dan bernapas menggunakan paru-paru. Kadal memiliki tubuh panjang dan ramping yang beruncing ke belakang dan berakhir dengan ekor. Kadal memiliki leher yang panjang dan pada badannya terdapat 4 kaki dengan 5 jari pada tiap-tiap kakinya. Nah, ekor kadal yang panjang membantu dalam pergerakannya. Beberapa jenis kadal akan memutuskan ekornya jika berada dalam keadaan berbahaya. Ekornya yang putus akan bergerak-gerak dan menarik perhatian pemangsa, sehingga kadal dapat melarikan diri dari musuhnya. Nah, itulah bagian tubuh dari kadal. Hewan yang selanjutnya yaitu ada aves. Contohnya di sini ada burung. Nah, berikut ini merupakan bagian tubuh dari burung. Yang pertama itu ada bagian kepala, yang kedua bagian paruh, yang ketiga bagian badan. Ini merupakan bagian badan dari burung. Kemudian yang keempat itu ada sayap, yang kelima ada bagian kaki, dan yang keenam itu ada bagian ekor. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap dan tubuhnya ditutupi oleh bulu. Nah, bulu burung ini berguna untuk menjaga suhu tubuh burung dan membantu burung ketika terbang. Nah, sayap burung selain digunakan terbang, juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung. Nah, kalian bisa perhatikan bentuk pada paruh burung itu berbeda-beda. Bentuk paruh burung yang berbeda itu disesuaikan dengan jenis makanannya. Begitupun juga kakinya. Jadi bentuk kaki setiap burung itu berbeda-beda disesuaikan dengan apa yang menjadi makanannya. Pada beberapa kaki aves itu terlihat ada yang berselaput, contohnya itu bebek. Nah, jadi bentuk kaki ini juga disesuaikan dengan cara memperoleh makanannya. Kalian bisa perhatikan pada kaki bebek itu berselaput. Kenapa kaki bebek berselaput? Karena untuk memudahkan bebek berjalan di tanah yang berlumpur atau ketika ia berenang di air. Seperti itu. Itulah bagian tubuh dari burung. Hewan yang terakhir yaitu ada mamalia. Contohnya di sini adalah kucing. Adapun bagian tubuh kucing, yang pertama itu ada bagian kepala, yang kedua ada bagian mata, yang ketiga ada bagian kumis, yang keempat ada bagian telinga, yang kelima ada bagian badan, dan yang keenam itu ada bagian kaki, dan yang terakhir itu ada bagian ekor. Bagian tubuh tambahan dari kucing ini adalah adanya kumis. Kumis adalah salah satu bagian dari tubuh yang penting bagi kucing. Karena kumis kucing ini terhubung ke banyak saraf. Adapun fungsi dari kumis pada kucing ini, yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi sesama kucing. Yang kedua sebagai alat pendeteksi perubahan udara dan mendeteksi arah gerak mangsanya. Yang ketiga yaitu membantu dalam berburu mangsanya, dan yang kelima sebagai navigasi di tempat yang gelap atau ketika kucing berjalan di tempat yang gelap. Kumis pada kucing juga sering disebut dengan misai. Nah, selain kumis, kucing juga memiliki ekor. Nah, ekor ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada kucing. Nah, itulah bagian-bagian dan fungsi tubuh pada hewan.